Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, distinguished guests, faculty members, and cherished participants, welcome to the virtual open house of Fakultas Teknik Universitas Indonesia. My name is Zafira, and I will be your MC for today, and we are truly welcome to you all. We would also welcome the Head of Education Modernization, Planning and Supervision, Professor Dr. Insinyur Harinaldi M. Eng, the Head of International Office, Fadila Muslim ST MSc, PhD DIC, and also Ms. Tika from the Public Relations Department. Their presence here today is a testament to the significance of this occasion and the importance of our gathering. Before we start, I would like to invite the Head of Education, Modernization, Planning and Supervision, Professor Dr. Insinyur Harinaldi M. Eng, to give the commencing speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, orang tua siswa, para guru yang hadir, dan juga siswa-siswi calon yang mudah-mudahan bisa bergabung nanti di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di kesempatan yang sangat baik di pagi hari ini, kami dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, khususnya dari program kelas khusus internasional, kembali mengadakan open house secara virtual, yang ini merupakan barangkali adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada khalayak publik, ya, khususnya bagi para orang tua, wali siswa, guru BK, dan juga calon siswa yang memang mempunyai keinginan atau minat untuk bergabung mengikuti pendidikan kelas internasional di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan serangkaian acara seperti ini, baik yang sifatnya secara virtual maupun yang secara luring atau open house yang di mana mahasiswa bisa hadir, ya. Dan dari pantauan kami, memang minat dari calon siswa untuk bergabung ke Fakultas Teknik, khususnya ke kelas khusus internasional, itu luar biasa, ya. Dan pada saat kami melakukan open house sebelumnya, masih banyak dari siswa yang hadir yang barangkali belum sempat menggali lebih jauh lagi, ya, bagaimana penyelenggaraan program kelas KKI di Fakultas Teknik di Universitas Indonesia. Program kelas khusus internasional di Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini adalah salah satu kelas khusus internasional yang mempunyai jumlah siswa saat ini terbesar dari student body di seluruh Universitas Indonesia. Beberapa fakultas sudah melaksanakan atau sudah juga menyelenggarakan program kelas khusus internasional. Dari total student body yang ada di Universitas Indonesia, hampir atau bahkan lebih dari separuh adalah mahasiswa kelas khusus internasional di Fakultas Teknik yang tersebar. Saat ini kita menawarkan ada 11 program studi yang telah mengadakan atau menyelenggarakan kelas khusus internasional. Sejak mungkin bulan Maret, ya, kami sudah melakukan kegiatan virtual open house, kemudian open house, dan penjaringan mahasiswa kelas khusus internasional melalui jalur talent scouting atau jalur undangan untuk kelas khusus internasional sudah berakhir, dan sesuai dengan apa yang kami perkirakan, animo daripada khalayak publik, masyarakat,
memang sangat besar, ya. Dari kuota yang kita tetapkan untuk jalur undangan atau talent scouting itu sudah terisi barangkali mungkin angkanya pastinya sekitar 90% ya dari kuota yang memang jadi artinya yang mendaftar ulang itu sudah 90% dari yang diterima sesuai kuota. Jadi artinya memang kami sekarang lebih menitik beratkan kepada calon-calon siswa yang masih ingin mengikuti program KKI melalui jalur ujian SIMAK untuk KKI. Ya. Tapi tidak usah terlalu dikhawatirkan bahwa kuota untuk jalur ujian SIMAK ini memang masih cukup besar. Karena Fakultas Teknik sejak 3 atau 2 tahun terakhir terus mencoba memperbesar kuota dari kelas khusus internasional dan juga memperbesar jaringan partner universitas mitra luar negeri yang nantinya akan menjadi universitas partner penyelenggaraan program kelas internasional. Jadi pada virtual open house kali ini kami harapkan dari para pemirsa, para hadirin, orang tua, guru maupun calon siswa yang hadir bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh informasi yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya, sehingga nanti pada saat memang memutuskan untuk ikut mendaftar dalam ujian SIMAK untuk kelas khusus internasional, sudah tidak ada lagi keraguan-raguan dan mudah-mudahan kemudian bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya kira demikian lebih kurangnya. Nanti detail mengenai bagaimana keunggulan program KKI di Fakultas Teknik akan disampaikan oleh Kepala International Office atau Kantor Nasional Fakultas Teknik yang akan kita ikuti dalam rundown acara selanjutnya. Saya kira dari saya bisa cukupkan. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa mengikuti acara virtual open house kali ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Professor Harinaldi for the welcoming speech. Our next segment is the overview of KKI, or the International Program of Faculty of Engineering Universitas Indonesia. Please welcome the Head of International Office FTUI, Ms. Fadilah Muslim. Baik, selamat pagi teman-teman pelajar dari seluruh SMA, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang barangkali juga akan mendengarkan paparan terkait program kelas khusus internasional di Fakultas Teknik. Selamat pagi juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua calon mahasiswa KKI Fakultas Teknik, serta Bapak Ibu kepala sekolah maupun guru-guru yang pada saat ini berkesempatan hadir mendengarkan open house ya secara virtual dari program KKI Fakultas Teknik. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait overview dari program kelas khusus internasional atau yang biasa kita sebut KKI di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Barangkali kita mulai sedikit ya terkait overview dari Fakultas Teknik. Fakultas Teknik sendiri merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Total keseluruhan fakultas yang ada di UI sebanyak 14 fakultas beserta 2 graduate school dan sekolah vokasi seperti itu. Dan Fakultas Teknik termasuk salah satu fakultas terbesar yang ada di Universitas Indonesia. Untuk lokasi ya Fakultas Teknik berada di dekat
FEB, di mana Fakultas Teknik sendiri terdiri dari 60 ya, memiliki lebih dari 60 lab pendidikan, kemudian hampir 70% ya, lebih dari 70% kelas yang ada di Fakultas Teknik sudah merupakan jenis smart classroom. 50%, lebih dari 50% merupakan open space yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk belajar ataupun berorganisasi. Tentu saja untuk coverage zone Wi-Fi sudah 100% dan di Fakultas Teknik memiliki 2 fasilitas olahraga yang digunakan oleh mahasiswa maupun tendik ataupun dosen yang ada di Fakultas Teknik. Nah, ini gambaran dari beberapa cuplikan ya, mungkin ya, cuplikan fasilitas yang ada di Fakultas Teknik. Yang pertama adalah robotik ya, ini merupakan bagian dari salah satu research area yang ditekuni oleh dosen yang ada di Fakultas Teknik, khususnya di Departemen Teknik Elektro dan juga Departemen Teknik Mesin. Kemudian contoh tipikal kelas ya yang ada di Fakultas Teknik, di sebelah kelas itu ada gedung ICEL Integrated Lab ya yang ada di Fakultas Teknik, serta ruang space atau open space yang ada di Fakultas Teknik. Nah, Fakultas Teknik sendiri didirikan pada tahun 1964. Jadi tahun ini FTUI berulang tahun yang ke-60 gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada tahun 64 ya, 3 departemen didirikan, termasuk teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. Selanjutnya diikuti oleh teknik metalurgi dan material, arsitektur, teknik kimia, dan yang terakhir didirikan tahun 1999 adalah Departemen Teknik Industri. Dari 7 departemen yang ada di Fakultas Teknik, total di FTUI memiliki 13 program studi S1, 2 program profesi, 12 program S2, dan 7 program S3. Dan tahun ini ataupun paling lambat tahun depan akan didirikan 1 departemen baru di Fakultas Teknik yang kita sebut dengan Departemen Interdisiplin Keteknikan. Nah, ini kita cukup berbangga Fakultas Teknik selama 2 tahun terakhir menduduki peringkat nomor 1 by subject engineering di Indonesia. Dan ini tentu saja kita merupakan prestasi yang kita dapatkan dari hasil akumulasi usaha kerja keras semua sivitas akademika di Fakultas Teknik selama bertahun-tahun ya sebelumnya. Dan untuk beberapa program studi yang ada di Fakultas Teknik pun termasuk arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, dan teknik elektro by subject untuk masing-masing juga menduduki peringkat pertama di Indonesia, seperti itu. Gambaran jumlah mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik total kurang lebih ada 9.000 mahasiswa yang terdiri dari 6.000 mahasiswa merupakan undergraduate students atau S1 dan lebih dari 2.000 merupakan mahasiswa S2 ataupun S3. Untuk total perbandingan antara female dan male students, nah di sini teman-teman yang perempuan ya, jangan khawatir. Di Fakultas Teknik ini kita banyak sekali ya terdapat mahasiswi, khususnya di beberapa program studi seperti arsitektur, teknik kimia, teknik industri, bahkan mayoritas adalah mahasiswi atau female students. Jadi teman-teman yang perempuan, wah ini saya perempuan nanti menjadi minor, jadi ada kekhawatiran ya seperti itu. Jadi mohon untuk tidak lagi berpikiran seperti itu. Mungkin itu sekitar 25 tahun yang lalu Fakultas Teknik didominasi oleh male students. Nah ini ya semakin dari tahun ke tahun rasio antara female dan male hampir seimbang. Nah untuk semua program studi S1 khususnya yang ada di Fakultas Teknik sudah diakreditasi baik nasional maupun internasional.
Untuk nasional terakreditasi BAN PT dan Lab Teknik, sementara untuk internasional terakreditasi IAB, dan IAB ini berdasarkan Washington Accord. Jadi ini merupakan tentu saja salah satu keunggulan yang ada, program studi yang ada di Fakultas Teknik, karena tentu saja ketika kita sudah terakreditasi internasional dalam hal sistem pendidikan, dalam hal kualitas pendidikan yang ada di Fakultas Teknik sudah sangat bersaing dengan program studi ataupun fakultas yang ada di seluruh dunia yang juga terakreditasi internasional. Nah, untuk gambaran dosen yang ada di Fakultas Teknik, kita kurang lebih total dosen yang ada di FTUI sebanyak 255, di mana 34% dosen yang ada di FTUI sudah merupakan full profesor, dan sisanya mayoritas 66% berstatus atau memiliki jabatan fungsional associate dan asisten profesor. Nah, sekarang kita masuk ke overview dari program KKI itu sendiri, program S1 KKI di Fakultas Teknik. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, teman-teman yang ada yang ada di dimanapun ya yang saat ini mendengarkan, program KKI di FTUI ini merupakan program KKI tertua gitu ya, dan pertama yang ada di UI. Jadi program KKI FTUI itu sudah ada sejak 25 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1999, di mana pada saat itu hanya terdapat 3 program studi yang memiliki program KKI, termasuk teknik mesin, teknik elektro, dan teknik sipil. Memang pada saat itu jumlah mahasiswa yang bergabung di program KKI kurang dari 20 students. Jadi setiap program studi hanya ada 5 sampai 10 maksimal. Kemudian di tahun 2023 ya kita bertambah ya jumlah program studi KKI yang ada, total 9 program studi KKI. Dan pada tahun 99 partner double degree kita hanya 1, Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian 23 tahun berikutnya kita sudah memiliki 9 partner untuk double degree, serta kita menerima 249 mahasiswa baru tahun lalu. Sementara tahun ini ya, tahun 2024, total program studi KKI yang kita buka ada 11. Jadi dari yang tadi saya sampaikan, dari 13 program studi S1 yang ada di FTUI, 11 diantaranya sudah memiliki program studi atau sudah memiliki program KKI. Dan tahun ini yang seperti sudah disampaikan oleh Prof. Harinaldi di awal, jumlah mahasiswa yang akan kita terima untuk intake 2024 lebih dari 400 mahasiswa baru, sehingga bisa dikatakan hampir 2 kali lipat dibandingkan kuota tahun lalu. Dan double degree partner kita juga sudah banyak ya, dan sudah bertambah dari tahun ke tahunnya, dan sekarang pun masih banyak list calon partner yang sedang ongoing kita lakukan curriculum mapping untuk mendapatkan kesepakatan ya, agreement dalam hal pengembangan double degree program. Nah, ini 11 program studi yang saya sampaikan tadi. Di sini Bapak Ibu teman-teman semua bisa melihat ya, 11 program studi yang ada program KKI, termasuk ya teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik metalurgi dan material, arsitektur, dan teknik kimia. Itu 7 program studi yang ada sampai tahun 2022. Tahun lalu kita membuka 2 program studi KKI yang baru, adalah teknik bioproses dan teknik perkapalan. Dan tahun ini kita kembali membuka 2 program studi untuk KKI yang baru, adalah teknik lingkungan dan teknik komputer. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ya, dan juga bisa berstrategi bagaimana bisa bergabung di program KKI Fakultas Teknik. Tentu saja, dan memang sudah rahasia umum, untuk program studi yang
terbaru dibuka, jumlah mahasiswa yang mendaftar relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar untuk program studi yang sudah ada lama, sudah 20 tahun berlangsung di FTUI. Jadi saya tekankan kembali 4 program studi baru yang kita punya, termasuk teknik perkapalan. Nah, teknik perkapalan ini merupakan bagian dari teknik mesin, teman-teman. Jadi untuk dalam keseharian pun juga akan nanti bergabung dengan teman-teman di teknik mesin karena berada di departemen yang sama, yaitu departemen teknik mesin. Dosen-dosennya pun juga akan banyak berasal dari teknik mesin. Jadi teknik perkapalan ini merupakan pilihan yang tentu saja menjadi pilihan yang tidak yang jangan dilewatkan seperti itu, karena selain program studi ini program studi terbaru ya yang ada di Fakultas Teknik, jumlah mahasiswa yang mendaftar masih sedikit seperti itu. Jadi saatnya teman-teman untuk bisa memikirkan ya dan strategi yang baik untuk bisa masuk di program KKI FTUI. Selain teknik perkapalan juga ada teknik bioproses. Teknik bioproses ini berada di departemen yang sama dengan departemen teknik kimia. Jadi yang memang tertarik dengan kimia seperti itu, tentu saja teknik bioproses menjadi pilihan untuk bisa bergabung di program studi KKI di FT. Kenapa? Ya tadi saya sampaikan, teknik kimia ini sudah banyak, sudah berlangsung 25 tahun seperti itu. Untuk jumlah yang mendaftar tentu lebih banyak dibandingkan yang teknik bioproses. Nah, tentu saja teknik bioproses kemudian menjadi pilihan teman-teman untuk ya bisa bergabung dengan kompetitif yang relatif lebih kecil dibandingkan teknik kimia. Selanjutnya adalah teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan ini berada di bawah atau sama dengan teknik sipil. Jadi di bawah departemen teknik sipil ada teknik sipil dan teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan ini untuk materinya ya, untuk perkuliahannya tentu saja ya relatif agak mirip dengan teknik bioproses, teknik kimia, banyak kimianya juga, tetapi juga dilihat perspektif infrastruktur dari teknik lingkungan itu sendiri. Dan yang terakhir, nah ini teknik komputer. Untuk teknik komputer sebagai informasi teman-teman, walaupun ini program studi terbaru ya, namun dari data yang kami peroleh pada saat talent scouting, jumlah pendaftarnya sangat sudah menyerupai program studi yang sudah ada selama 20 tahun terakhir seperti itu. Jadi memang saat ini dimanapun teknik komputer KKI ataupun reguler menjadi sangat menarik ya untuk kebanyakan calon-calon mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, ini data yang tadi sudah saya sampaikan juga, Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat bagaimana pergerakan ya jumlah mahasiswa yang kami terima dari di 3 tahun terakhir. Nah, ini yang tadi saya highlight, tahun lalu teknik perkapalan dan teknik bioproses itu jumlah mahasiswa yang terima masih sedikit seperti itu. Namun tahun ini baik 2 program studi yang terbaru tersebut ditambah 2 program studi yang baru, teknik lingkungan dan teknik komputer, untuk jumlah kuota masing-masing di 20 sampai 30 kuota, dan teman-teman Bapak Ibu semua bisa melihat di website ya atau di situs penerimaan.ui.ac.id. Nah, pertanyaannya tentu saja adalah kenapa harus masuk program KKI gitu ya di FTUI? Kenapa enggak program reguler? Kenapa tidak langsung saja kuliah di luar negeri seperti itu? Nah, ada banyak sekali benefit yang teman-teman, Bapak Ibu orang tua bisa pertimbangkan kenapa menyekolahkan anak-anak dari Bapak Ibu semua atau teman-teman semua ya untuk bisa masuk ke program studi KKI di FTUI. Yang pertama ya, yang tadi saya sampaikan,
program KKI di FTUI ini adalah program terlama lah kalau di UI seperti itu. Mungkin juga se-Indonesia. Nah, silahkan dicek nanti datanya, sudah berdiri 25 tahun. Artinya selama 25 tahun ini kita tidak hanya meningkatkan kualitas ya, kita juga meningkatkan jumlah program studi, kita juga meningkatkan jumlah mahasiswa, serta kita juga meningkatkan jumlah partner selama 25 tahun terakhir. Jadi FTUI memang sudah berupaya ya untuk terus meningkatkan setiap tahunnya kualitas yang ada di KKI. Kemudian untuk silabus perkuliahan, struktur kurikulum di program KKI persis sama dengan yang didapatkan oleh teman-teman di program reguler. Perbedaannya hanya pada bahasa pengantar untuk program reguler dalam bahasa Indonesia, sementara program KKI full dalam bahasa Inggris. Baik apakah itu selama perkuliahan berlangsung, melakukan lab gitu ya, ada kegiatan praktikum, ujian, kemudian tugas ya, semua dilakukan full dalam bahasa Inggris. Untuk tuition fee ya, nah ini memang sedikit naik, hanya sedikit Bapak Ibu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya memang tuition fee di KKI FTUI 25 juta dan tahun ini hanya bertambah atau naik 5 juta saja dan berlaku untuk seluruh program studi KKI di FTUI, di mana tuition fee sebesar 30 juta per semester dan biaya admission fee ya atau uang masuk ya sebesar 75 juta yang dibayarkan hanya pada saat registrasi awal saja. Nah, alumni program studi KKI ini kita sudah melakukan beberapa kali survei. Rata-rata alumni kami, alumni program KKI di FTUI itu bekerja di luar negeri karena mereka kita antarkan atau mengambil program double degree di kampus-kampus top dunia yang merupakan partner FTUI. Mereka memiliki kesempatan untuk bersaing dengan seluruh atau dengan alumni-alumni dari kampus-kampus top dunia lainnya. Dan dari survei yang kami dapatkan ya, mayoritas alumni KKI ini bekerja di luar negeri, ada yang di Australia, ada yang di Jerman, ada yang di Malaysia, Singapura, dengan gaji rentangnya adalah 350 juta sampai 1 M per tahun. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir gitu ya. Kami yakin dengan walaupun memang relatif lebih mahal ya, itu kami akui dibandingkan program reguler, akan tetapi benefit yang nanti didapatkan, output yang nanti dirasakan oleh anak-anak Bapak Ibu semua atau teman-teman adalah bisa nanti bekerja, bertemu, networking dengan banyak orang ya di seluruh dunia. Kemudian yang tadi saya sampaikan, partner double degree di FTUI untuk program KKI ini kita sangat picky Bapak Ibu. Kita tidak memilih ya fakultas atau universitas yang rankingnya di bawah UI. Silahkan dicek Bapak Ibu. Semua universitas yang merupakan partner KKI FTUI ya, mayoritas top 100. Bapak Ibu bisa cek Monash University, University of Birmingham, University of Glasgow gitu ya, berada di top 100 ranking seluruh dunia. Kemudian yang lain juga tetap berada di rentang maksimal banget ranking 200. Jadi mayoritas adalah ranking top 100 dunia untuk seluruh partner yang ada di Fakultas Teknik. Dan yang terakhir adalah di tahun ini ya, Fakultas Teknik juga mendirikan unit baru, yaitu International Office. Dan tentu saja dengan keberadaan International Office yang ada di Fakultas Teknik, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan terbaik untuk seluruh mahasiswa yang ada di program KKI.
Nah, sekarang kita melihat ada 2 skema ya Bapak Ibu, 2 skema program KKI yang ada di FTUI. Yang pertama yang kita sebut dengan single degree. Nah, single degree ini apa ya gitu ya? Definisi dari skema single degree adalah mahasiswa yang bergabung di program ini akan menyelesaikan full degree selama 8 semester ya, yang merupakan periode normal untuk program S1 di FTUI, di mana pada saat mahasiswa lulus hanya mendapatkan 1 ijazah, 1 gelar dari UI saja. Nah, namun dengan mengikuti skema single degree di program KKI, mahasiswa single degree ini diwajibkan minimal 1 semester berada di luar negeri untuk melakukan studi abroad atau overseas program. Nah, 1 semester ya, minimal 1 semester ini bisa diambil di semester 7 atau di semester 8 ketika memang mata kuliah wajib sudah diambil semua oleh mahasiswa tersebut. Dan total SKS yang harus dimiliki ya atau sudah lulus untuk bisa lulus dari UI adalah minimal 144, dan ini sama persis dengan mahasiswa reguler yang ada di FTUI. Untuk gelar sendiri, karena arsitektur ada di Fakultas Teknik, maka ada 2 gelar nih yang nanti diterima atau didapatkan oleh alumni ya program KKI single degree, yaitu sarjana teknik atau sarjana arsitektur. Nah, ini adalah partner untuk program single degree ya, untuk program student exchange selama 1 semester. Banyak sekali Bapak Ibu. Ini kita hanya melihatkan segelintir saja gitu ya, partner-partner yang kami miliki. Jadi mahasiswa bisa bebas memilih kemana nanti menjalankan 1 semester overseas-nya. Boleh ke Eropa, Australia gitu, atau yang dekat-dekat Malaysia juga tidak masalah. Nah, sementara program double degree atau joint degree ya, di program ini mahasiswa nanti ketika lulus akan mendapatkan 2 ijazah, mendapatkan 2 gelar, yaitu gelar dari UI ya, dan gelar dari partner kami. Nah, gelarnya itu beragam ya Bapak Ibu dan teman-teman, tergantung dengan nanti partnernya kemana gitu ya, melanjutkan double degree. Bisa Bachelor of Science, bisa Bachelor of Engineering with honors, bisa Bachelor of Business Management untuk yang program studi teknik. Sementara yang untuk sarjana, untuk program studi arsitektur, nanti gelar yang didapatkan dari partner bisa Bachelor of Applied Science, Bachelor of Design, atau Bachelor of Architectural Design. Jadi ada berbagai pilihan ya, tergantung tadi yang saya sampaikan di mana nanti menjalankan program double degree. Nah, seperti namanya program double degree atau joint degree, maka skema periode studi untuk menjalankan program ini adalah 2+2. Jadi secara umum adalah 2 tahun di FT ya, di FTUI, kemudian 2 tahun lagi di partner, atau bisa juga 3+1,5 atau 3+1 ya, tadi ya memang sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh FTUI dan partner. Nah, tentu saja ya untuk biaya hidup, nah, serta tuition fee, Bapak Ibu silahkan bisa menghitung gitu ya. Dibandingkan anak Bapak Ibu atau teman-teman semua mengambil full degree di luar negeri ya, dengan total periode studi juga 4 tahun ya, dengan bergabung di program KKI 2 tahun bisa saving dan hanya membayar ya mungkin dalam hal tuition fee jauh lebih murah dibandingkan dengan partner di luar negeri gitu ya. Jadi 2 tahun saving, kemudian dengan 2 tahun saving ini anak Bapak Ibu selain menjadi alumni UI juga menjadi atau memiliki networking ya, baik di UI maupun di luar negeri. Nah, ini memang program KKI di FTUI ini di tahun ini kita
mayoritas atau persentase yang diterima lebih banyak untuk program double degree, karena kita memang sangat mendorong mahasiswa kita untuk bisa keluar negeri berkompetisi dan menjadi agent kita gitu ya, menjadi untuk bisa bersaing atau ya menjadi top student di kampus partner kita. Nah, ini adalah 10 partner yang sudah dimiliki oleh FTUI, termasuk University of Queensland, Monash University, QT, University of Birmingham, Glasgow, Exeter di Inggris, kemudian ada University Duisburg Essen, dan Universitas Teknologi Petronas di Malaysia. Nah, untuk skema dari masing-masing program studi dan partner itu memang berbeda-beda, yang seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi untuk nanti yang mengikuti program double degree ke Jerman, maka skema yang diikuti adalah 3+1. Jadi 3 tahun di sini, nanti di semester 7 baru melanjutkan studi ke UDI. Sementara untuk partner kita di di Australia dan di UK, rata-rata skemanya adalah 2+2. Kecuali untuk teknik industri, saat ini hanya ada 1 partner saja ya. Dengan University of Queensland, skemanya adalah 3+1,5. Kemudian untuk arsitektur, skema yang ada saat ini berjalan 2+1,5. Tapi apapun skemanya ya yang tadi saya sampaikan, semua hak ya yang akan diterima mendapatkan 2 gelar, 2 ijazah dan sebagainya itu persis sama untuk seluruh mahasiswa double degree, joint degree, terlepas kemanapun partner yang akan dipilih dan dengan skema apapun. Partner kami pun kita tidak hanya sekedar partner Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kolaborasi agreement dengan partner, mahasiswa kita diberikan reduction atau scholarship sampai 25% dari setiap universitas partner kita. Nah, ini belum tentu didapatkan untuk mahasiswa yang full degree di sana gitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan biaya tuition fee yang sama tercantum untuk seluruh mahasiswa internasional, mahasiswa KKI FTUI akan mendapatkan reduction seperti yang tertera di layar. Jika kita hitung-hitung berapa biaya yang perlu dikeluarkan ya Bapak Ibu, khususnya orang tua yang registrasi ya, data saat ini 1,6 juta ya Bapak Ibu ya, apalagi nanti pada saat terakhir jalur masuk SIMAK KKI, kemudian biaya kuliah 30 juta per semester seperti saya sampaikan, kemudian 75 juta untuk biaya awal. Nah, selama nanti anak Bapak Ibu atau teman-teman semua mengikuti program double degree di luar negeri ya, di partner yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu tetap membayarkan administrasi anak Bapak Ibu selama di UI, yaitu sebesar 2.250.000 flat ya, untuk program KKI. Nah, kemudian Bapak Ibu membayarkan tuition fee sebesar yang ada di partner kami dengan mendapatkan reduction atau scholarship yang sudah saya sampaikan tadi. Living cost kurang lebih tentu saja ini tergantung gaya hidup nanti teman-teman semua di sana gitu. Bisa memilih hidup yang nyaman ya dengan apartemen studio yang besar, atau ya memang tinggal di student accommodation yang relatif lebih murah gitu. Jadi kisaran biaya hidup di Australia kurang lebih 2.000 sampai 2.500 Australian dollars per bulan. Kemudian di Jerman sekitar 1.000 sampai 1.200 euro per bulan. Di UK juga sama, sekitar 1.000 sampai 1.500 pound sterling ya. Dan di Malaysia tentu saja relatif sedikit lebih murah ya dibandingkan yang lain, karena memang kurang lebih mirip lah dengan kita ya di Indonesia. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat antara Australia dan UK untuk perbandingan living cost maupun tuition fee relatif kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Bahkan nanti dari Australia studi 2 tahun di sana pun juga sama di Inggris, nanti anak Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa mendapatkan atau apply job seeker visa gitu ya. Jadi visa yang dipakai untuk mencari kerja setelah lulus nanti S1. Nah, ini
kemudian menjadi another benefit gitu ya. Jadi benefit lainnya ketika bergabung di program double degree KKI. Nah, ini gambaran study plan ya. Mungkin nanti ada yang bertanya-tanya ini seperti apa ya. Yang tadi saya sampaikan di FTUI kita sudah memiliki international office. Nah, untuk program double degree periode proses pendaftaran gitu ya akan dilakukan di mulai semester 3 gitu ya dan difinalisasi di awal semester 4. Jadi pada saat teman-teman nanti di semester 4 sudah mengetahui kemana akan melanjutkan program double degree. Kemudian melanjutkan program double degree di partner yang sudah kita sampaikan. Dan pada saat teman-teman masih berada di sini ya di FTUI akan banyak rangkaian kegiatan yang kami berikan atau yang kita lakukan, termasuk ada kegiatan info session, ada kegiatan pre-departure ya untuk mengantarkan teman-teman pada saat sebelum berangkat. Jadi akan kita berikan berbagai informasi yang perlu teman-teman ketahui ya sebelum berangkat. Nah, ini yang terakhir adalah jadwal SIMAK KKI yang sudah dibuka sejak 4 Juni sampai 26 Juni 2024. Untuk ujiannya sendiri akan berlangsung pada tanggal 30 Juni dengan materi ujian ya, ini berbeda dengan tahun lalu. Mohon dipahami, termasuk basic math, English, logic and quantitative reasoning. Jadi ini lebih kepada TPA seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, ujian untuk mengikuti SIMAK KKI itu full dalam bahasa Inggris. Dan nanti pengumuman penerimaan program KKI jalur SIMAK KKI akan dilakukan pada tanggal 12 Juli tahun 2024. Dan ini salah satu kesan pesan gitu ya alumni kami yang saat ini sedang melanjutkan bahkan sudah selesai. Jadi setelah mengikuti double degree di University of Queensland, Chris ya namanya, kemudian lanjut ya program master dengan mendapatkan beasiswa ya karena memang berprestasi gitu ya di UQ. Dan silahkan ya Bapak Ibu semua untuk mengetahui lebih lanjut terkait program studi KKI ini bisa masuk ke website international.eng.ui.ac.id, kemudian feel free untuk mengirimkan email anytime ke io.ftui@ui.ac.id. WhatsApp kita juga aktif ya, khususnya selama working hours di 0811 9489 485 serta website ya, Instagram ya di international.ftui. Selain website ini ya dan sosial media, kita juga tentu saja ada sosial media Fakultas Teknik, website Fakultas Teknik UI yang Bapak Ibu teman-teman semua tentu saja sangat disarankan untuk bisa follow ya untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari Fakultas Teknik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk lebih lanjut kita bisa berdiskusi ya bersama, atau silahkan Bapak Ibu teman-teman semua bisa yang tadi saya sampaikan berkunjung ke website, kemudian mengirimkan pertanyaan lewat email ataupun WhatsApp number kantor internasional. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam yang berada di luar Indonesia. Okay, thank you everyone and participants, students, teachers, and parents for coming with us and joining us to our virtual open house. We hope that the explanation answered your questions, and if you still have any inquiries, please visit our website international.eng.ui.ac.id. Please also follow the Instagram of fakultasteknik.ui and also the Instagram of International Office FTUI through international.ftui. You will be able to see the activities of the students, the programs, and every information that you need to know for students, parents, and teachers. Okay, so
here we are at the end of the end of the activities. Thank you for coming, and I hope you a pleasant day.